Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Para jamaah pengajian Jumat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, kerahmatan kepada kita, khususnya pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid As-Salam ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin Jumat subuh ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kefaqihan kita, menambahkan pemahaman ilmu keagamaan kita, dan menguatkan amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya merenungkan disampaikan atau apa yang disampaikan oleh Ustadz Satsari tadi, ini rutin yang hadir bukan dari Sukodono saja tadi ya, dari Tanggung ya, dari Tanggung, dari Al Hidayah, kemudian dari Kedung Jajang, dari Wonorejo. Ini adalah sesuatu anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana jarak dari tempat ini, dari alamat masing-masing tadi cukup lumayan, tetapi bisa terlaksana dengan rutin, berjalan dengan istiqomah. Kalau bukan karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain, kalau kita ini tidak dikanggekni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan bisa terlaksana jarak yang sedemikian jauh ini. Jadi kita hendaknya senantiasa bersyukur menjadi hamba-hamba Allah yang dikanggekni. Kalau tidak dikanggekni mesti lebih senang di rumah saja. Apalagi subuh-subuh begini, cari musola yang dekat, kemudian cepat pulang, cepat istirahat.
cepat apa istilahnya, ya gitu ya, cepat minum kopi gitu ya. Tapi karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikanggek nih, kita bersyukur sekali hingga berkumpul di suatu majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitulah dawuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki hambanya menjadi baik, itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tenaga kita akhirnya digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu direken sebagai hambanya. Kita itu dimanfaatkan oleh Allah sebagai hambanya. Tidak dianggurkan. Betapa hinanya kalau sudah dijadikan sebagai manusia yang dilengkapi dengan akal, dengan hati, dan dengan kelebihan-kelebihan kesempurnaan lainnya, tetapi setelah itu dianggurkan oleh Allah. Orang yang nganggur itu sama dengan orang yang sudah berhenti. Orang yang sudah berhenti itu berarti aslinya sudah mati. Orang yang digunakan itu mesti bergerak, dan orang yang bergerak itu memiliki dinamika, otomatis berpikir, kemudian tenaganya dimanfaatkan atau mesti energinya itu dikeluarkan, dan bertemu dengan orang banyak berarti akan bertemu dengan banyak urusan. Dan memang kayak orang-orang yang begini ini suka sibuk, gitu ya. Sibuk menjadi pengurus. Ada pengurus yang disebut takmir masjid. Orang-orang mungkin berkata, "Lalu tuwek-tuwek." Biasanya tuwek semua ya ini ya. Pensiunan kok katanya ribet hidupnya karena golek urusan. Nah, itu kan omongannya orang yang dianggurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat bertanya, wa qalu wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Bagaimana yang dimaksud dengan digunakan oleh Allah itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'a'malin sholihin qabla mautihi. Dia mesti disibukkan dengan amal-amalan soleh sebelum dia mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh Albani. Jadi orang yang sibuk ini adalah mesti orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pagi ini saya juga bersyukur. Kemarin ditelepon oleh Ustadz Satsari, ngisi benjing subuh pagi, saya langsung jawab gitu, karena kosong. Kalau umpama enggak kosong ya tidak nggih. Karena apa? Kalau kosong kan berarti nganggur. Gitu. Kalau nganggur niku kan berarti manfaatnya sedikit. Nah itu. Maka ketika saya pas kosong ya saya segera mengatakan enggih saja. Juga tadi malam ditelepon oleh Pak dari Senduro, Pak Lili. Mang benjing anu nggih khutbah teng Senduro. Kula jawab pancen kosong ya. Oh nggih, kula ngaten. Niki supados kita niki lek golek kesibukan pados kathah urusan niku namine tanda kalau tasih digunakan dimanfaatkan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Orang sibuk
berarti kathah urusane, kathah yang diamalkan, berarti kathah ganjarane. Kan ngoten nggih. Walaupun memang kadang-kadang nggih wonten kesel fisike, butuh istirahat, ngoten nggih. Wonten kesel pikirane, rada stres titik nemen sibuke pamane ngoten niku nggih perlu refreshing. Kemudian wonten lagi kesel unsur-unsur lainnya misalkan. Ya ini juga hal yang wajar. Capek, kesel, stres itu sesuatu yang wajar. Tetapi berpindahnya amalan mesti tetap amalan-amalan ingkang sae. Contonipun ngaten. Kesel pengajian subuh. Subuh ini kok awak lumrah loro kabeh pamane. Seperti itu pamane. Kalau kemudian berpindah kompensasinya itu tetap pada kebaikan, itu termasuk orang yang beruntung. Cari musola yang dekat, tidak pergi ke asalam karena linu semua badannya, lumrah. Kemudian setelah itu segera pulang dan kemudian membaca Al-Quran sampai 2 juz misalnya. Di rumah tenang tapi dapat 2 juz. Beten kendaraan sing badane rodok lumrah harus pakai jaket kalau mau tidak bisa dilakukan, tetapi ternyata yang bisa dilakukan adalah di rumah dengan tenang, istirahat, membaca Al-Quran 2 juz. Ini adalah orang yang mengalami penurunan motivasi, tetapi tetap amalannya amalan di dalam kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang beruntung itu seperti itu. Tetap termasuk orang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dawuh, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, likulli amalin sitrotan walikulli sitrotin fatrotan faman kanat fatrotuhu fi sunnati faqad aflaha wa man kanat fatrotuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Setiap orang melakukan amal itu mesti ono waktu-waktu bersemangati. Pasti ada waktu bersemangat, ada saat-saat bersemangatnya. Dan setiap semangat itu mesti ada penurunan, mesti ada rasa kejenuhan. Maka barang siapa yang saat penurunan atau saat kejenuhannya itu tetap pada sunnahku, maka dialah orang yang beruntung. Tetapi barang siapa yang pada saat jenuhnya, pada saat penurunannya itu menyimpang dari sunnahku, maka dia termasuk orang yang rugi, orang yang rusak, begitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang tidak terduga-duga. Awalannya sih orang itu memang bersemangat sekali. Maka kalau ketika bersemangat itu harus selalu diukur, ya. Harus selalu diukur. Menjadi pengurus itu memang harus bersemangat, tapi semangatnya itu harus selalu diukur. Jangan sampai kesemangatan tapi kemudian ngedrop. Diukur niku diawet-awet. Ngapunten nggih. Sing gelem dadi pengurus niku namung tiyang sekedhik. Masya Allah, teng Tekung niku nggih ngaten. Sekedhik namungan sing purun dados pengurus. Dan niku biasane pun sepuh-sepuh ngeten iki. Pensiunan-pensiunan.
tukul niku tiyang tiga nggih pun sepuh-sepuh. Kok mboten wonten di bawah 50 gitu ya. Mayoritas niku di atas 50. Nah, ini ada yang muda ini ya, luar biasa. Jadi pengurus masih muda. Itu waktunya panjang. Sing pun sepuh-sepuh dados pengurus ngaten niki ra pun karek nunggu-nunggu memanfaatkan tenaga turahan ya. Ojo ngasih nganggur, tenaga turahan ini biar bermanfaat. Nah, itu adalah kondisi kita sekarang. Kebetulan memang jumlahnya sedikit. Wong satu kecamatan itu ya kalau kumpul pengajian ya paling 50. Jadi rutinan di Tekung itu tanggal 4 tiap bulan. Jadi benjing kebetulan tanggal 4. Wingi sonten ditelepon kali ketua kula Ustadz Habib nih. Tanggal 4 panjenengan ya yang isi. Alhamdulillah karena dalu mantun isya saya kosong juga, akhirnya saya mengatakan iya biar manfaat. Dan barang siapa tadi disebutkan oleh Rasulullah futurnya kepada selain sunahku, misalkan mau nih sregep dadi pengurus, lama-lama kok jenuh lah, kok malah tukang nongkrong neng warung, ngopi dan sebagainya, jagung gedabur sliwe, lah niku tiyang sing rusak. Ketika jenuh menyimpangi terlalu jauh. Nah ini ninggalkan sunnah Kanjeng Nabi. Nah ingkang kados menaten itu naudzubillah. Naudzubillah. Monggo sregepe niki diukur supaya awet, istiqomah. Nah itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada orang-orang yang waktu hidupnya itu melakukan amalan-amalan soleh, suruwegep dan sebut saja menjadi teladan di tengah masyarakat. Dari sisi keagamaan, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, begitu ada. Tetapi ternyata setelah mendekati waktu ajalnya, ternyata malah gelewat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah, kan itu ya, hatta bainahu wa bainaha illa dhira'un, hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira'un. Ada orang-orang yang selama hidupnya itu melakukan amalan-amalan ahli surga. Wes pokoknya calon mantep penduduk swarga. Kayak itu wis koyok orang lain ini menyebutnya itu koyok pasti. Lah iku wis jelas munggah swarga. Begitu kayak begitu. Seakan-akan jaraknya dia dengan surga ini hanya satu langkah saja. Seakan-akan. Nah itu. Hatta yasbikul kitabu, hatta yasbiku alaihil kitabu. Kemudian ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala itu takdir yang ditulisnya itu berubah. Gitu ya. Fayamalu bi amali ahlinna. Kemudian setelah itu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Fayadkhulun naro, dan ternyata benar dia itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah ini perlunya kita memanage tenaga, memanage motivasi, memanage semangat tadi untuk menjadi awet. Mengapa? Perjuangan itu panjang. Kalau kita kesusu untuk berhasil, wong jumlahnya titik kok ujuk-ujuk berhasil, kan abot, tergesa-gesa, istiqjal namine, itu biasanya tumbuh rasa kecewa.
Uang kesel ditambah kecewa itu luar biasa kesel. Kesel kalih konco salah titik lek musyawarah ra tau gantuk. Lah niku sitok semangat sitok rada alon-alon akhirnya konflik. Wah, akhirnya wonten sing metu saka pengurus. Mergo kecewa, kesusu kalau mau. Nah, ini kan betul-betul fatal, betul-betul fatal itu. Itulah sebabnya kita awet-awet, kita benar menjadi pejuang yang ulet, pejuang yang sabar, bukan sekedar kita berkorban tenaga, waktu dan pikiran, tapi selebihnya juga berkorban harta dan segala hal-hal yang diperlukan di dalam perjuangan. Makanya para sesepuh itu kan banyak memberikan nasihat, hidupi kan begitu ya, hidupi perjuangan ini, tetapi jangan mencari hidup di dalam perjuangan ini. Nah, itu kan ada banyak para masyayikh, para sesepuh-sesepuh yang memberikan nasihat-nasihat itu, supaya kita itu tidak kecewa di belakang, supaya kita memang sudah siap bahwa di sini ini tempatnya berkhidmat, berjuang, bukan tempat orang mencari keuntungan dunia. Itulah sebabnya di zaman yang seperti ini kan berat banget ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu sangat berat. Udah jumlahnya sedikit, dadakno kadang kekompakan itu sulit untuk direngkuh, sulit untuk dijangkau. Akhirnya menjadi berat. Tantangan dari luar begitu berat. Begitu serangannya itu begitu masif. Sedangkan kita kondisinya ini kondisi yang tidak selalu siap terhadap serangan-serangan itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para pejuang, kepada para mukmin yang punya kepedulian, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kita sambung terus amalan-amalan kebaikan itu. Kalau kita menjadi pejuang itu jangan sampai ada unsur-unsur pengen istirahat, tidak usah. Pokok melaku aja. Semampu kita di manage agar diri kita tidak lelah tapi tetap berjalan. Jangan sampai pengen istilahnya orang seperti dalam dunia kerja rising nih, pengen rising aku jadi pengurus dhisik. Belum gawe kader sudah pengen rising. Kadernya belum ada. Masih tuwek-tuwek enggak apa-apa, jangan pengen rising dulu. Ini yang dikanggeknya sama Gusti Allah. Nah itu. Ini yang memang disuruh sibuk. Segera dan selalu rutin, selalu istiqomah untuk beramal itu. Apapun yang bisa kita lakukan dan sesuai dengan kemampuan yang ada. Ini penting untuk itu. Karena apa? Fitanan, banyak fitnah. Banyak fitnah untuk menjadi kita menjadi orang yang gugur di dalam perjuangan itu, banyak sekali fitnahnya. Mengapa sebetulnya kok tiada kader yang segera menyusul pada kita itu? Fitnah bahwa kita ini mendapatkan fitnah keturunan atau generasi yang tidak membeli jualan kita sendiri. Gitu. Anak-anak kita, generasi-generasi kita itu tidak mau beli kepada jualan kita sendiri. Dan ini fitnah. Makanya kalau Allah mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya
anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu adalah fitnah. Fitnahnya itu apakah melanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar ini apa tidak? Apakah masih beli agama yang ideal yang memang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengukur apakah anak-anak kita itu bagian dari fitnah itu. Anak saya ketika masih tamat SMA itu mengatakan begini, aku besok lek punya anak tidak seperti Abi sama Umi. Loh kenapa? Abi Umi di rumahnya kebanyakan hanya di atas jam 10. Ya dulu masih belum pensiun. Anak saya ngomong begitu itu saya masih muda. Jadi subuh pulang sebentar langsung persiapan masuk sekolah. Pulang sekolah itu sering tidak pulang. Pulangnya nanti jam 10 malam. Begitu ya. Itu yang sering. Aku tidak akan kaya. Nah ini fitnah. Kalimat anak saya ini fitnah. Luar biasa fitnahnya. Saya sampai bagaimana mengawal fitnah ini jangan sampai terjadi. Ya memang berat. Anak-anak kita sendiri tidak tuku, jualan kita sendiri. Kan berat ini. Bahkan anak-anak orang banyak itu ya yang mengenyam jasa-jasa jamaah ya. Pendidikan-pendidikan di jamaah itu ternyata juga bukan generasi jamaah itu. Lepas semuanya. Ayo coba berapa yang disekolahkan mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya. Apakah mereka semua menjadi generasi setelah menjadi alumni? Enggak. Ucul kabeh, ucul. Enggak beli kepada kegiatan kita itu, enggak tuku. Fitnah ini ya, fitnah yang luar biasa. Anak kita enggak tuku, orang-orang yang kita didik di lembaga-lembaga kita sendiri juga enggak beli. Nah itu, saya tahu itu kopiahnya gambarnya udah beda ya. Padahal kan sarjananya sarjana di jamaah ini, di organisasi ini gitu loh ya. Tetapi ternyata mayoritas sudah begitu ya. Sudah kopiahnya sudah berbeda gambarnya ya. Ya kalau kita memang tidak perlu gambar di kopiah ya. Bukan karena minder, bukan karena anti riya atau bagaimana. Mudah-mudahan diselamatkan aja ya. Itu. Badiru bil a'mali. Amal soleh terus kita lanjutkan supaya yang akhirnya nanti anak kita dan orang-orang yang berada di bawah bimbingan kita itu mau beli. Yo apa carane gitu ya. Strategi apa, metode apa, udah tua-tua begini ini masih terus berpikir supaya generasi itu ada pelanjutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitanan kaki ta'il laili, dan fitnah itu seperti potongan malam. Yang dimaksudkan hadis diriwayatkan Muslim ini adalah al-muzlim, potongan malam yang gelap. Mangkane awake dhewe niku lek angsal fitnah niku mboten krasa. Lek waya budal pengajian koyok busuk-busuk oleh mboten krasa fitnah kan nggih, mboten krasa fitnah. Menggerogoti dari dalam. Ya, fitnah itu menggerogoti dari dalam internal keluarga kita, internal saudara kita sendiri dan sebagainya. Maka akan disaksikan kata Rasulullah di dalam hadis ini, fayusbihu musliman wa yumsi kafiron. Banyak orang yang pagi-pagi
Seperti orang yang khusyuk menjadi seorang muslim, tapi tiba-tiba sore harinya menjadi orang kafir. Yumsi musliman, betul ya? Yusbihu musliman wa yumsi kafiron. Kebalikannya. Atau sore harinya kelihatan orang khusyuk, orang muslim, tetapi pagi harinya, besok paginya sudah menjadi orang kafir. Na'udzubillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Untuk itu monggo kita tidak pernah bosan untuk mengupayakan diri menjadi pejuang yang bandel. Ora wis tuwek, ndak apa-apa. Masya tuwek ini namanya pejuang perlu bandel. Dan para ulama dahulu itu menjadi ulama memang sudah di atas 50 semua. Imam Nawawi itu ya seperti itu. Sampai 2 tahun terakhir kebandelannya itu diuji ya. Kebandelannya itu ketahanannya itu betul-betul dites. Dalam waktu 2 tahun sebelum beliau meninggal, di dalam sirahnya itu ya, beliau itu tidak pernah tidur membujur, apalagi neng kasur, membujur di tempat mihrabnya, di tempat musolanya atau di tempat thalabul ilmi, tidak pernah tidur membujur. Idza ghalabatin naum, di dalam perkataan beliau, istanatu ilal kutubi. Apabila kantuk menyerangku, aku cukup senden kepada kitab-kitabku. Imam Nawawi itu kan ulama besar, sregep berguru kepada banyak ulama, makanya kitabnya banyak sampai bisa digunakan untuk senden. Gitu ya. Gunakan untuk senden. Turunlah itu. Kemudian setelah itu aku bangun. Jadi tidurnya hanya sebentar. Orang senden masuk tidurnya bisa lama. Wong setelah itu banyak didatangi murid-murid. Ada jadwal hadir ke ngaji kepada guru-guru. Sibuk. Ini yang kita maksudkan disibukkan urusan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sehingga beliau wafat tidak dianggurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita yang usia semacam ini selalu berjaga-jaga gitu ya. Pas saatnya datang, pas amal kita baik. Jangan sampai pas saatnya ajal datang, pas kita dalam kondisi rising. Ibadahnya istirahat, ya kan gawat itu ya. Dan kalau kita belajar dari para ulama, orang yang otaknya selalu digunakan untuk ngaji, untuk mencari ilmu, untuk selalu berdiskusi, bermusyawarah terkait dengan ilmu itu tidak akan mengalami pikun, menggesing sergap membaca Al-Quran di masa tua-tua ini, karena otak ini menjadi remaja lagi, sing sergap membaca buku. Karena dengan membaca buku, otak kita itu menjadi remaja lagi. Pokok ada tulisan dibaca saja. HP itu fitnah ya, kecuali dicari yang manfaat bagi kita, apalagi usia tua ini. Jangan lihat yang YouTube selengean guyon tok lucu-lucuan nih. Mumpun mboten zamane kita nih. Niku persane lare-lare SD TK nih. Mosok awake dhewe sing guyang-guyu dhewe mergo lihat YouTube. Itu namanya kaset. Wong kaset nih ngoten nih. Kalau memang melihat HP itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari para ulama, dari para masyayikh yang bisa kita pelajari. Kalau saya ini tidak suka megang HP, jadi jenengan nelpon kula pun ngarep-ngarep kula jawab nggih. Artine boten mesti sanding HP. Kula memang ngedoi HP.
supados mboten dadi fitnah. Nggih, wonten tiyang awet melek itu tapi ternyata mboten mencari ilmu lewat HP itu guyang guyu dhewe niku nggih. Mboten kok melek mergo maca Quran, mboten melek mergo zikir wirid, mboten mergo melek niku mergo prihatin banyak doa untuk anak-anak keturunan yang soleh, bukan. Banyak orang yang sudah terbelenggu oleh dajjal yang bernama kotak HP gadget itu memakan seluruh otak dan hatinya dan seluruh waktu dan energinya. Namun, ilang monggo tuwek niki pun aja. Kula pancen mboten patek seneng HP tapi seneng kula buku. Buku pokoke kula. Walaupun dikatakan oleh generasi sekarang itu kan fosil. Nah, apa-apa saya memang mata saya mampunya membaca buku. Ya, Quran itu berbentuk buku, bukan yang di HP saya suka atau bisanya. Buku-buku itu ya saya baca. Yang masih yang dulu sudah sekian tahun dipelajari, sekarang ya kita baca lagi untuk refreshing lagi, diperbarui lagi. Supaya otak kita menjadi baru dan mendapat inspirasi baru walaupun barangnya barang lama, karena tidak akan pernah hilang dan tidak pernah akan mati rohnya para ulama selama kita masih mau membaca buku-bukunya, kitab-kitabnya. Sama apabila kita terus membaca Al-Quran. Wa kullan nakussu min amba'ir rusuli ma yusabbitu fuadaka. Dan begitulah semua aku kisahkan di dalam Al-Quran itu dari kisah para rasul. Segala apa yang bisa meneguhkan hati kalian di dalam beribadah, di dalam berjuang amar ma'ruf nahi munkar, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk menghidupkan umat. Ini supaya kita terus mendapat inspirasi, nasihat. Ya, kalau kita melihat kisahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu ya kayak novel, indah ya. Endingnya kan bahagia. Tapi kan hanya dua itu. Ya, contoh yang seperti itu kan Nabi Yusuf sama Nabi Sulaiman saja kan ya. Ya sugih, terkenal seluruh dunia, bisa seluruh alam dikuasai sampai binatang dan semua jin ya. Kemudian tahtanya dan mendapatkan istri cantik dari penguasa juga. Apa yang kurang? Memang yang begitu itu untung. Tapi yang lainnya kan tidak begitu. Yang disebut ulul azmi, 5 rasul yang amat kita kenal kisah-kisahnya itu kan karena banyaknya penderitaan yang dihadapi. Lawan-lawan yang memusuhi itu luar biasa. Malah yang ini yang masif kita ambil pelajarannya. Sehingga kita tadi menjadi orang yang tahan banting di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana Nabi Nuh 950 tahun tidak digubris sama umatnya? Ya harus tahan deh. Nah kita ini memang jumlahnya dikit, kemudian banyak yang tidak tuku, ya kan? Apalagi fitnahnya Wahabi, apa kan begitu kan? Ekstremis, apalagi itu ya golongan radikal atau apa saja namanya. Banyak. Kalau kita tidak tahan banting mempelajari kisah-kisah Nabi yang banyak menghadapi penderitaan-penderitaan. Nabi Ibrahim jelas sekali penguasa melawan kekuatan. Nabi Ibrahim itu menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar itu kan ideologi sebetulnya kan. Gagasan dan pemikiran yang jernih dan objektif, tapi kan dilawan dengan kekuasaan dan kemudian rumusnya kekuatan fisik. Seperti itu. Makanya orang menjual gagasan ideologi yang memang ideal itu ya memang ya kayak begitu, seperti Nabi Ibrahim itu.
digampar orang itu sudah biasa. Ya, digampar orang, dihina orang, dimaki orang, itu ya sudah biasa. Tidak ada masalah. Wong digampar orang saja. Kalau digampar Gusti Allah lah itu ya. Itu digampar Gusti Allah, kita memang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kita tidak berada di jalannya. Tetapi kalau masih diuji, kita bagaimana ujian kita hadapi? Contoh, ada orang tidak sesuai atau tidak cocok kepada kita, tetapi kita bagaimana dengan rahim kita, lemah lembut kita menjadi orang yang ramah, bergaul kepada mereka, dan pada akhirnya mereka juga membalas kelembutan kepada kita, dan akhirnya bukan emosi yang dihadapkan kepada kita, tetapi nalar yang jernih pula yang bersambung dengan kita. Ini maka ini di dalam Al-Quran Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahu walaupun tafadhon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan dengan kasih sayang yang diberikan oleh Allah itulah kita mestinya adalah menghadapi mereka. Kalau dengan tidak kasih sayang itu yang digunakan untuk menghadapi mereka, untuk bergaul dengan mereka, pasti mereka akan menjauhi kita. Itu pasti ngedor. Soalnya cuma titik, tapi metuek-metuek, apa itu jenis sombong-sombong, pengol-pengol, gitu. Ada lagi dim, mekut dim, tambah ndak payu. Dengan kasih sayang, dengan kelembutan mendekati mereka. Nah ini supaya ini disukai, ya, suka dulu kepada kita, begitu ya. Nanti beli idenya itu kemudian, yang penting apik dulu. Wong sangka kadoan wis ndak cocok, apalagi dekat, gitu ya. Wong sangka kadoan wis benci, apalagi gelem ngrungokne, nah itu kan repot itu. Maka dengan demikian lang faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari sisi kalian, dari sekitar kalian. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah-kisah yang bagaimana para nabi dan para rasul itu juga para ulama itu berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Monggo yang di akhir ini waktunya katanya hanya sebelum jam 6 ya. Yang pertama itu sergap berdoa. Itu yang pertama. Karena doa itu modal yang amat penting yang bertahta di dalam hati dan pikiran kita. Modal yang akan menguatkan niat kita itu doa-doa. Ya. Ampun ngantos kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita memang ingin beramal soleh. Syahar bin Hausyab, salah seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, salah satu dari istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Ummi Salamah. Namanya Ummi Salamah. Ya Ummi Salamah, wahai Ummi Salamah, doa apa yang dipanjatkan atau yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah saat bersama dengan kamu? Jadi yang ditanyakan itu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah saat bersama dengan istrinya yang bernama Ummi Salamah. Kana aktaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doanya pendek. Adalah Rasulullah yang paling banyak doa dibacakan atau dipanjatkan kepada Allah itu doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Seorang Rasul doanya masih ini.
Rasul itu kan makhluk yang sudah dipilih dengan segala kesempurnaannya. Kan boten kados kula jenengan. Gitu. Gampang luwean. Ngeten iki jam jaman kan pun perih tembe-tembe. Kanjeng Nabi batas kados kalau ngaji Kanjeng Nabi ini kan boten gampang ngantuk. Wong salat malam nih mawon ngantos kentole niku abuh wae ngadeg niku. Berapa juz? Ada seorang sahabat niku ingin mengikuti masuk surga, ikuti salatku. Dalam sebuah riwayat itu ya, akhirnya bermakmum. Awalnya makmumnya ada di kiri, kemudian digeret itu ke kanannya. Ada nih ke kanannya, ngeten. Rodok jejer ngeten kan, lek berdua. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, baru rukuk. Ayo. Akhirnya sahabat niku batin. Cek abote munggah swarga. Kanjeng Nabi kata semekaten lek salat niku. Lah awake dhewe niki kan kulhu tingkatane, gitu. Wong imame rada dawa titik mawon terus kulhu wae. Salat malam kulhu terus. Wong iki pun pangkate awake dhewe. Lah lek mboten ndonga, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami untuk berada di dalam ketaatan agama. Berada di dalam ketaatan, berada di dalam agamamu itu. Sabit qalbi ala dinik, itu pangkate Rasul. Doanya yang paling banyak dibaca itu ini. Nah ini, monggo niki awake dhewe tiap saat ya muqallibal qulub sabit qalbi. Itulah sebabnya para ulama membolehkan atau menyunahkan memasukkan doa ini setelah permintaan yang 4 ba'da tasyahud akhir. Tasyahud akhir jangan lupa membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian disambung dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Supaya enggak lupa. Dan memang ba'da tasyahud sebelum salam itu tempatnya untuk berdoa kepada Allah yang mustajabah. Maka ulama memasukkan ini ke dalam doa setelah sholat. Berarti kita selalu baca itu karena memang sudah dimasukkan di dalam doa kita syahud kita. Insya Allah mekaten banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar niat kita amar ma'ruf nahi mungkar kuat, walaupun jarak tidak ada masalah, walaupun kesel tetap datang, walaupun sibuk tetap menata waktu supaya tetap bisa terlaksana. Kadang-kadang kita kan banyak alasan, itu namanya pas tidak sabit. Titik-titik gaya alasan, titik-titik gaya alasan, dadi wong alasan. Alasan itu kehutanan. Akhirnya kumpul binatang-binatang karena dadi wong alasan, ini kakean alasan. Sak sibuk apapun monggo niki kita istetelahaken amargi kula panjenengan iki pengurus tukang sibuk yang golek kesibukan tanda dimanfaatkan, digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan tetap diparingi sehat walafiat, dipun paringi panjang umur, diparingi keluasan rezeki yang barokah sehingga saged terus menambah ketaatan-ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.